Semangat, masih semangat untuk mengikuti sesi ketiga pada hari ini, hari kedua. Semangat. Nanti kalau sudah hari Kamis, pasti nggak berasa ya Bapak Ibu ya, tiba-tiba selesai aja hari Jumat. Karena Senin sampai Kamisnya sudah dilewati, baru, jadi nggak kerasa ya Pak. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, Bu Teti, baru tadi kita obrolin ya, Pak. Udah Itu ini muncul. lagi banyak tamu nih. Kan mau adipura Oh, yang antar stong. oh. Suruh nyanyi, Bu. Telat. Tadi kita habis nostalgia, Bu. Lagu-lagu tembang kenangan. Pak Sahat tuh jagonya. Ya, nanti kita ini ya, saksikan Pak Sahat dan Bu Teti ya, lain hari ya, Bapak Ibu ya. Baik, selamat siang, Pak Jody, Pak Nurdina, Pak Rustam. Assalamualaikum. Halo Bapak Ibu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin melanjutkan sesi ketiga. Bagaimana nih Bapak Ibu? Sebelum sesi ketiga dimulai, tadi di sesi kedua sepertinya banyak sekali cerita-cerita dengan Pak Rahmat ya, Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat Pak Jody, kemudian Pak Sahat. Kalau di kelas lain ada Pak Agus ya tadi kalau tidak salah. Gimana Bapak Ibu Ya, Bu, Pak. pengalamannya bercerita dengan Pak Rahmat? Berbagi ciri-ciri masing-masing wilayah ya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi kita di sesi pertama itu ada tugas kelompok ya Bapak Ibu. Nah, karena waktunya terbatas, tadi kayaknya beberapa kelompok belum tuntas 100%, belum selesai. Nah, mohon konfirmasi ya Bapak Ibu untuk kelompok satu bagaimana? Sudah selesai? Ada perwakilannya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah, Bu Maudi. Oke, Sudah, baik. Terima kelompok satu kasih udah. Pak. Jadi, ya siap. Untuk kelompok Udah dua, bikin Bapak grup Ibu? baru. Oh, siap. Grup WhatsApp ya, Pak? Grup WA baru. Oke, siap Dadakan. Bapak. Cuma Terima berlima kasih, sih, Pak. sesuai Iya, kelompoknya. siap. Baik, terima kasih ya, Pak. Untuk kelompok dua, bagaimana Bapak Ibu? Kelompok Ini dua, kurang deh. Bapak Ibu. Kenapa, Pak? Mohon Belum maaf. selesai. Oh, baik. Oke, kelompok dua belum selesai. Kelompok tiga, Kayaknya sih sudah ya, walaupun sederhana ya. Mana nih Bu Iwi? ya, nggak apa-apa, Ibu. Kan Wi. waktunya juga tadi terbatas. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan selesai. Nanti bisa sharing dengan rekan-rekan yang lain. Iya, kenapa Ibu Wiwik? Iya, sederhana aja tadi, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kan restoran sederhana juga enak, Bu. Tapi mahal. Oh iya, iya makasih Ibu. Ibu Teti, Bu Wik, makasih. Untuk kelompok 4 bagaimana Bapak Ibu? Baik, Ibu Maudi kelompok 4 belum selesai, Bu. Baru sampai Hmm. batas ini. Oh, baik. Tidak apa-apa, Pak. Ya. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Oh, baik. Baik. Terima kasih, Pak Nordina. Untuk kelompok 5, bagaimana sudah selesai? Tadi saya dimasukkan ke grupnya sih, kalau tidak salah sudah ada hasilnya. Kelompok 5 sudah selesai ya, Bapak Ibu ya? Oke, baik Bapak Ibu. eh saya izin melanjutkan sebelum nanti Bapak Ibu meneruskan tugasnya, karena setelah ini Bapak Ibu ada tugas lagi. Jadi supaya breakout room-nya satu kali saja di akhir ya nanti Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu penjelasan tugasnya seperti apa. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas pertama, boleh diselesaikan dulu. Kalau sudah di breakout, kemudian dilanjutkan dengan tugas kedua di sesi terakhir hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu.
Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu tayangannya? Belum, Bu. Oh, belum ya? Sebentar Sudah, Ibu. Sudah muncul belum Bapak Ibu? di saya sudah, Bu. Oh, Bapak Ibu yang lain? Oh, saya, Di kasus ya, saya penguatan berarti. pendidikan karakter di sekolah ya, Bu. Iya, betul sekali. Baik. Sudah muncul. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin menjelaskan sedikit terkait tugasnya hari ini. Jadi tugas kedua hari ini berkaitan dengan sharing Bapak Ibu tadi bersama dengan Pak Rahmat terkait kondisi peserta didik kita di generasi saat ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tabel bantu. Jadi tabel ini sudah saya share di Google Classroom. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakannya di tabel ini atau kalau memang slide-nya, kalau tidak salah saya share-nya PDF deh Bapak Ibu. Jadi nanti boleh membuat di Word-nya supaya memudahkan Bapak Ibu untuk mengetik tabel seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk tugasnya Bapak Ibu diminta menuliskan di kondisi saat ini, Bapak Ibu ada beberapa kasus atau ada beberapa kejadian terhadap peserta didik kita. Nah, di sini kami menuliskan 4 contoh kasus Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada FOMO. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mendengar istilah FOMO? Pernah ya Bapak Ibu? Boleh ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait FOMO ini? Boleh, Bu. Boleh, silahkan Bapak. Ya, FOMO ya. Ya, Ya, FOMO itu kan itu apa singkatan dari fear of missing out. Artinya itu ketakutan kehilangan momen. Nah, jadi itu betul. didefinisikan sebagai perasaan atau persepsi jika orang lain merasa senang atau memiliki pengalaman yang lebih baik daripada dirinya. Sehingga dia harus melakukan hal yang sama. Jadi istilahnya ikut-ikutan gitu. Ya, Nah, ikut-ikutannya itu ya, biasanya dari itu dia lihat di IG atau di Facebook ada sesuatu yang trendy gitu. Makanya kan dia hmm, nggak mau disebut ketinggalan zaman, terus akhirnya dia ngikutin semua yang ada di situ gitu. Kayak misalnya ini apa namanya yang BTS tuh apa? Yang Korea ya, eh, ya drakor, Blackpink drama gitu kan. Korea. Ah, kayak gitu ngikutin yang apa perilaku pemain drama Korea. Nah, kayak gitu itu yang biasanya dianggap sebagai trending topik. Oke, baik. Terima kasih Pak Jody. Nah, Bapak Ibu tadi Pak Jody sudah menyampaikan terkait FOMO. Nah, menurut Bapak Ibu, kondisi FOMO ini sedang dialami oleh peserta didik Bapak Ibu tidak di sekolah? Bisa dilihat Bu, ada ini misalnya dia dilihat di apa statusnya gitu ya. Kalau nggak di foto Mm-mm. profilnya kelihatan dari situ. Kalau foto profilnya misalnya gambar misalnya anak cewek nih ya. Anak cewek gambar foto profilnya cowok Korea gitu. Wow, berarti dia penggemar itu apa si Kim Jong Un atau siapa tuh yang orang Korea kayak gitu. Iya, 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 iya. Baik, baik. Terima kasih Pak Jody. Oke, Ya. terima kasih ya Pak Jody ya. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan Pak Jody terkait fenomena FOMO ini? Kalau enggak ada satu punya. Ya, Ibu Nina. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan terkait fenomena FOMO ini? Mungkin ibu-ibu muda, ibu-ibu, Bapak Ibu guru muda nih mau menambahkan? Ibu Syera mungkin ya? Silakan Ibu Syera. Iya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Maudi atas kesempatannya. Benar, mungkin saya sedikit menambahkan aja dari Pak Jody betul ya, karena fear of missing out gitu. Jadi ketakutan dari individu untuk ketinggalan lah, intinya ketinggalan dari individu yang lainnya. Makanya kalau misalnya kadang ada yang lagi trending, biasanya dia akan ikut-ikut gitu, supaya ya
bagaimana supaya saya nggak ketinggalan nih dari yang lain gitu. Nah, hal yang dikhawatirkannya itu kan kalau seandainya eh, ketakutan akan ketertinggalannya itu dalam hal negatif ya, kayak misalnya di Indonesia kan ada konser Coldplay gitu di akhir tahun. Nah, itu apa namanya sudah mulai dibuka pembelian tiketnya udah dari lama gitu. Nah, karena adanya FOMO ini, walaupun anak-anak muda itu terlalu suka atau enggak, bukan dia terlalu suka, belum terlalu kenal dengan apa namanya dengan Coldplay itu, tapi karena oh ini band besar nih, banyak orang yang bakalan nonton, akhirnya dia jadi FOMO, ekonominya nggak memungkinkan. Terus akhirnya sampai ya entah itu dia pinjol atau melakukan tindakan kriminal yang lain. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kadang dikhawatirkan dari adanya FOMO di kalangan muda gitu. Kalau misalnya anak-anak Gen Z nggak bisa membatasi diri mereka. Gitu ya sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Syera sudah menambahkan. Luar biasa. Satu orang lagi mungkin ya, Pak John Tri ya. Kayaknya kalau tadi pagi tuh belum dengar suara Pak John Tri. Karena tadi pagi beliau mengajar, Pak John Tri. Ada? Saya belum tahu Bu, FOMO ini saya baca-baca dulu. Oh, oke, baik. Kalau Pak Nurdina, gimana Pak? Terkait kondisi seperti ini. Ya, Rasa takut yang berlebihan ya Bu ya. betul Pak. Kalau pada diri sendiri sih saya belum ngalami ya Bu ya. Kalau pada diri sendiri Bu ya, sepertinya fine-fine aja Bu. Saya kalau memang ada masalah ya nikmati aja Bu, itu aja. Kalau di peserta didiknya gimana Pak? Ada melihat fenomena ini gitu? Ada yang ketakutan sangat berlebihan belum lama ini, yaitu atas terjadinya kasus kekerasan di Cilacap kemarin itu peserta didik itu antusias untuk diskusi bersama saya ketika di kelas, dan kebetulan saya membidangi hal itu, jadi mereka berjanji tidak akan terjadi di sekolah kami karena rasa saling takutnya seperti itu, sehingga dia bersama teman-temannya untuk saling menjaga kewaspadaan agar tetap kondusif. Itu aja Bu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Nurdina. Oke, sebelum kita diskusi lagi, Ibu Marica ya satu lagi. Siap, silakan Ibu Marica. Pak Nurdina, terima kasih. Siap. Ibu Bapak Ya. mau izin. Ini saya balik nanya dulu nih. Kasus FOMO atau fear of missing out. FOMO ini saat saya kuliah ada mata kuliah tuh genetika. Atau ini saya yang tidak dengar dosen atau ketinggalan info, atau memang ini ilmu yang baru nih? Karena kan dari ilmu genetika itu kan berbagai macam cabang. Itu salah satu dari cabang ilmu biologi, genetika. Nah, di dalam genetika tersebut ada bla 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 bla, dan saya belum menemukan FOMO, atau saat itu saya yang ketinggalan info, atau bagaimana ini Bu? Iya, baik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Marica atas ilmu secara biologisnya ya. Mungkin FOMO ini adalah sebuah istilah Ibu gitu. Istilah yang terjadi di kondisi generasi Z, Gen Z saat ini. Jadi kalau menurut saya pribadi itu tidak berkaitan dengan genetika, tapi ini adalah fenomena atau kondisi yang terjadi pada generasi Z saat ini atau pada peserta didik Bapak Ibu saat ini. Sebetulnya kondisi kecemasan yang tinggi ini tidak hanya terjadi pada kalangan peserta didik saja ya Bapak Ibu, tapi juga untuk usia-usia yang mungkin seusia saya juga masih ada, kemudian mungkin seusianya Ibu Syera juga masih ada gitu. Jadi ini adalah sebuah istilah yang menunjukkan bahwa ketika peserta didik kita melihat tayangan, kehidupan, makanan, tren, pakaian,
kemudian musik, itu melalui media sosial. Nah, maka ada kecenderungan sikap cemas bahwa dia tidak bisa mengikuti tren tersebut. Dia takut ketinggalan, dia takut disebut nggak gaul, dia takut disebut nggak bisa ikut, wah nggak gaul nih, nggak bisa join tren saat ini, nggak bisa nonton konser yang kekinian gitu. Jadi ini adalah kondisi di mana peserta didik kita atau anak-anak usia peserta didik kita mengalami kondisi khawatir karena melihat bahagianya sesuatu hal yang mereka lihat di layar kaca gitu, Ibu. Jadi karena mereka sangat dekat dengan teknologi, otomatis akan menjadi apa ya, kehidupan mereka sehari-hari bangun tidur yang mereka cek adalah handphone. Oh, mereka buka TikTok ada kondisi, wah update terbaru nih, bulan depan mau ada konser ini atau lagi musim baju ini. Atau misalnya aku nggak gaul nih kalau nggak nyobain makanan yang baru di restoran ini gitu. Jadi ini adalah sebuah kondisi si ibu gitu. Kalau saya pahami ini adalah kondisi di mana mereka karena terlalu dekat dengan teknologi, pada akhirnya mereka melihat acuan kehidupan yang bahagia itu adalah yang mereka lihat yang bahagia-bahagia di sebuah layar handphone. Itu sih Baik, Ibu. Ibu. Berarti ini termasuk ilmu yang baru ya, karena berkaitan dengan teknologi, kecemasan. Dan Iya. untuk tingkat kecemasan itu, eh, apakah termasuk ke dalam penyakit skizofrenia? Beda ya, Bu ya? Penyakit tingkat kecemasan itu ya Bu ya? Ya, Itu sampai sejauh mana Bu kalau penyakit yang tadi? Mohon maaf. kan kecemasan yang Mm-mm. skizofrenia itu Mm-mm. Sikapnya sampai sejauh mana biasanya Bu? tingkat halusinasi sedang ya. Kan ada rasa kecemasan Mm-mm. termasuk. Jadi FOMO itu ini bukan yang termasuk ke dalam eh, ilmu atau prosedur di genetika ya, bukannya Bu ya? Ya, ini sebuah Ah, fenomena, sebuah kondisi kalau saya lihat. Nah, tingkat oke. kecemasannya pun eh bukan berhalusinasi sih Bu, lebih kepada dia mengupayakan hal apapun untuk mewujudkan hal tersebut gitu, Ibu. Baik, Ibu. Jadi kalau ada tren baju muslim ini, dia harus pakai untuk maulid yang ini, terus dia nggak punya uang, maka tadi yang Ibu Syara bilang, dia akan mengupayakan apapun supaya tidak mau ketinggalan zamannya ini bisa terwujud gitu. Termasuk nanti akan nyambung ke kasus kedua yaitu pinjol misalnya. Atau kalau yang kita kenal saat ini pay letter ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka bisa pesan dulu, bayarnya dicicil atau bayarnya nanti. Seperti itu sih Bu. Baik Ibu, terima kasih. Tadi saya Sami-sami. pikir takutnya saya salah paham. Khawatirnya ini tadi yang Ibu maksud itu FOMO itu eh, termasuk ke dalam ilmu genetika. Sedangkan ilmu genetika itu kan pewarisan sifat, gen. Itu adalah salah satu cabang dari ilmu biologi. Itu Ibu. Tapi terima kasih atas ilmunya Ibu. Iya, saya yang berterima kasih Ibu. Terima kasih atas ilmu Sama-sama. barunya gitu. Nah, Bapak Ibu, kasus pertama ini memang akan selalu berkaitan dengan nanti kasus keduanya pinjol atau misalnya pay letter. Kemudian ada lagi yang kesehatan mental kan sekarang lagi booming ya Bapak Ibu ya. Jadi sedikit berbicara bahwa mentalnya sedang kenapa-napa, sedang ada sakit. Jadi nanti berkelanjutan karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ya generasi atau peserta didik kita ini betul-betul sudah melek teknologi gitu. Nah, Bapak Ibu, izin saya bahas secara sekilas, nanti Bapak Ibu bisa menyertakan jawabannya ya. Nah, ini adalah penjelasan sedikit tentang FOMO tadi. Nah, kalau saya baca-baca, FOMO itu ada lawan katanya ya, yaitu JOMO kalau tidak salah. Jadi, joy of missing out gitu. Jadi, kalau ini dia cemas, selalu mau mengikuti orang, nggak boleh kalah. Kalau yang JOMO itu
dia mau menikmati kehidupan yang ada saat ini gitu. Nah, Bapak Ibu di sini menurut sebuah penelitian bahwa Gen Z itu sering mengalami FOMO. Nah, Bapak Ibu, sekitar 76% katanya individu Gen Z ini merasa cemas atau stres saat melewatkan suatu acara atau aktivitas sosial. Mungkin Bapak Ibu di sini sering mendengar istilah selebgram atau influencer gitu ya Bapak Ibu. Nah, mereka juga kadang suka saling menyerang bahwa oh, influencer yang ini nonton konser karena dia FOMO aja, ikut-ikutan aja, nggak mau kalah aja gitu. Jadi istilah ini istilah anak zaman sekarang yang memang sedang berada di kondisi harus ikut tren masa kini gitu. Nah, kemudian kasus yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau tadi ada kecemasan, nah Bapak Ibu, yang kedua ini ada judi online. Mungkin ada yang mau sharing, Bapak Ibu, judi online ini kan banyak macamnya ya, kalau saat ini ya Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu pernah mengalami atau menyelesaikan membantu masalah seperti ini? Entah itu masih tahapan yang rendah atau yang sampai parah, Bapak Ibu pernah mengalami kasus seperti ini? Kalau Bu Ya, izin, kalau apa ya, Prepire termasuk nggak Bu? kenapa Ibu? Yang game Prepire, Point Mm-mm. Blank, Dia termasuk cara nggak? mainnya seperti apa, Bu? Mohon maaf. Seperti halnya sudah merajalela di masyarakat dari Mm-mm. anak-anak sampai dewasa. Mm-mm. Maksudnya justru saya mau bertanya apakah itu termasuk judi online? Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mengetahui terkait yang tadi dijelaskan Ibu Marica ya? Ya, Nggak dengar. Apa Bu? Nggak jelas Kurang dengar tentang katanya apa Bu. itu. Apa Ibu? Kurang dengar katanya? oh iya maaf maaf. Kedengeran nggak suaranya nih Bu? Jelas, saya sih Ya, jelas Bu. Oh jelas. Ya, tadi kan Ibu tadi menjelaskan tentang judi online. Kalau yang biasa di masyarakat anak-anak muda dari yang muda sampai yang tua muda juga tuh, yang Prepire tuh termasuk nggak Prepire, Point Blank? Itu menggunakan uang ya Bu? Harus isi ulang apa gimana Bu? Ya justru Harus. saya mau bertanya itu termasuk Oh judi iya online nggak? baik. Kalau gitu kita sama-sama diskusi ya Bu. Kita tanya siapa tahu Bapak Ibu di Oke. sini. Baik Bapak Ibu kalau jenisnya di sini kami tidak membahas jenisnya sih Bu. Jadi kurang lebih yang terjadi aja gitu. Karena mungkin kalau di kalangan SMP belum terlalu banyak ya. Paling anak-anak itu lebih ke bermain games. Terus mereka beli voucher ya Bapak Ibu ya. Kalau itu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan fenomenanya. Nah, kalau Bapak-bapak mungkin di sini yang pernah tahu terkait judi online, Bapak-bapak ada yang pernah mengalami? Menyelesaikan maksudnya, bukan melakukan. Terima kasih kepada Saya sharing ya Bu Mudir. Iya, boleh, bangga, Nah, Bapak. sebenarnya bukan saya, Mm-mm. tapi teman. Salah ya tadi ya, Pak? Nah, jadi Iya. dengan pinjaman yang kecil, jadi Mm-mm. katanya kalau kan itu harus ada KTP si peminjam, orang Mm-mm. tua, tetangga atau saudara, Mm-mm. gitu. Nah, jadi pada saat itu bunganya itu katanya cepat berkembang dari pinjaman misalnya 1 bisa jadi 6 gitu kan kalau nggak dibayar. Bu Ika, jadi ini mohon maaf ya Bu agak terganggu suaranya, wakil Iya. kesiswaan lagi presentasi juga. Nah, lalu ya setiap hari ditagih dan nomor WA kan diminta ke orang tua kandung karena kan di Gen X ini kan rentang usianya dari sekian sampai sekian. Mm-mm. Nah, tapi dia tidak untuk FOMO atau ini FOMO tadi Bu, dia untuk menyelesaikan perkuliahannya nyusun skripsi, jadi dia pinjol
Nah, dipakai untuk fotokopi, print gitu. Akhirnya dibayar sih Bu, dibayar, dicicil tapi tidak sesuai dengan cicilan. Nah, ya akhirnya, wah ini nggak benar ini, saya bilang gitu ya Bu ya, kok bunganya tiba-tiba gede ini. Akhirnya gimana caranya ya? Artinya apa ya? Mohon maaf ya, ini kayak lintah darat ya, pengisap darah gitu, bunganya cepat berkembang. Nah lalu diskusi-diskusi gitu, akhirnya dia membuang nomor WA-nya, diganti, tidak diaktifkan selama sebulan. Tapi kasihan orang tuanya Bu, didatangin polisi gitu kan, mereka kerjasama dengan pihak berwenang. Nah akhirnya orang tuanya juga disuruh ganti nomor WA. Akhirnya seperti itu, sebulan lalu diganti nomor baru. Nah masuk juga ke Gmail kita juga diminta katanya. Jadi masuk terus informasi bahwa utang dia sudah segini-segini, akhirnya ya diblokir dia, Gmailnya, nomor WhatsApp-nya. Akhirnya dia pindah ke kota yang berbeda dalam kondisi ketakutan, takut orang tuanya didatangin polisi, kakaknya atau dianya sendiri. Nah itu kalau cerita pinjol ya Bu ya, tadi kurang jelas, itu sih untuk mengatasi untuk pinjol ini ya, harapan kita janganlah gitu ya, jangan coba-coba karena apa ya, sama dengan jenis yang lain gitu loh Bu. Apa ya, kayak pokoknya begitulah, menjelekin ini orang nggak enak. Tapi dia terselamatkan dengan itu, mengganti Baik. nomor WA, sebulan dia buang, ganti Gmailnya di ini dia, sama orang tuanya sempat didatangin polisi katanya. Jadi dia lose contact sama semua temannya, saudaranya selama sebulan 2 bulan, dia bersembunyi di balik itu. Mungkin itu ya Bu yang bisa saya kasih. Makasih. Iya, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Sahat, Bapak Ibu. Mungkin terkait judi online ini, nanti kita sambil mengerjakan tugasnya bisa kita cari jenisnya, sekalian nanti kita bisa melihat kira-kira ada nggak aplikasinya di handphone anak kita mungkin, atau peserta didik kita. Kalau dulu kan ya Bapak Ibu, yang kita khawatirkan anak-anak itu pulang sekolah tawuran. Itu masih ada sih di beberapa sekolah saat ini. Tapi kalau sekarang, karena dunia yang terdekat dengan mereka adalah handphone, maka itu yang kita khawatirkan. Karena lagi-lagi ada plus dan minusnya ya Bapak Ibu. Nah mungkin untuk kisah judi online ini, kalau untuk di kalangan anak SMP belum sepertinya ya Bapak Ibu. Atau ada yang pernah mengetahui peserta didiknya Bapak Ibu? Ada yang kalau di sini contohnya itu slot ya. Ada yang pernah menangani masalah tersebut, Bapak Ibu? Izin share Bu Maudi sebentar. Iya, mangga Pak. Ya, judi online gini Bu. Saya kebetulan tahun lalu kayaknya. Waktu tahun lalu itu kelas 9. Saya menangani satu anak itu, saya iseng-iseng aja karena kebetulan saya dekat dengan anak ini gitu. Saya iseng, coba saya minjem HP-nya dong. Nah kemudian saya buka untuk browsernya. Kebetulan di situ langsung kelihatan semua. Karena pengalaman teman saya pun, ada teman saya juga main judi online juga, Pak. Bapak Ibu. Okay. Tapi teman-teman di luar dari sekolah ini. Teman kebetulan saya punya perkumpulan volley gitu. Nah, di situ mereka pada main. Nah, singkat cerita saya lihat di browser anak saya itu kelas 9 tahun lalu itu, ternyata di situ banyak sekali link-link website yang menyatakan bahwa dia main di HP itu. Nah, kemudian saya cecar, kemudian saya tanya, memang bukan dia yang main, sesuai dengan pengakuannya bukan dia yang main. Tapi teman-teman tongkrongannya yang sudah lebih dewasa, yang mereka sudah mempunyai rekening bank, yang mereka sudah mempunyai KTP, karena
Kalau saya tanya teman saya, emang daftar begituan nggak pakai KTP gitu. Ada yang pakai KTP, ada yang enggak. Nah sesuai dengan pengakuan mereka, anak ini, saya tuh cuma main di tempat tongkrongan, kemudian HP saya dipakai Pak sama teman tongkrongan saya untuk main inilah. Saya dikasih lah. Semalam saya baru dikasih 100.000 gitu kata dia. Wah, agak kaget saya. Agak kaget gitu. Saya bilang ke anak ini, jadi bukan masalah kamu main atau enggaknya. Kalau misal ada polisi apapun itu pihak berwenang yang ternyata apes-apesnya kau kena di jalan ataupun dimanapun gitu, kemudian mereka ngecek browser penelusuran kamu, yang kena adalah kamu, bukan teman kamu yang main gitu. Saya juga agak kaget juga, sesuai dengan pengakuan dia sih nggak main gitu. Tapi HP-nya dia dipakai oleh teman-teman tongkrongannya yang lebih tua, mungkin udah bekerja mungkin ya. Karena kebetulan anak ini juga daerah-daerahnya agak-agak ngeri juga. Nah, tempat tongkrongannya mungkin ya lebih senior mungkin lah. Nah, begitu Ibu. Pengalaman saya sih tahun lalu ya, itu tahun lalu. Berarti awal tahun inilah, berarti masih kelas 9 kemarin. Oh iya. Sekarang sudah kelas 10, dia udah lulus. Oh, Ya alhamdulillah baik. setelah dari itu sih saya bilangin kemudian saya cek berkala setiap minggunya. Setelah saya cek sih nggak ada ya, mungkin apakah lebih pintar untuk menyembunyikannya ataukah memang sudah terlepas dari itu. Yang jelas sudah ada perubahan dari sebelum saya ketemu dengan anak ini. Paling begitu. Iya, Terima kasih banyak Pak Latif. Jadi dia link ya, bukan aplikasi ya Pak? Lebih ke link ya? Betul Ibu. Dia itu link, modelnya website, dan permainannya sangat banyak. Sampai dengan dia juga sempat buka akun dia. Jadi model kayak kita bikin sebuah akun gitu Bu. Kayak model sebuah akun model kayak apa sih, Facebook gitulah. Kita punya akun, punya password, kemudian kita masuk. Nah, di situ ada permainan banyak sekali di situ. Nah, kalau misal pun kita mau memainkan, ya kita harus deposit namanya. Baik. Begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Latif atas share-nya. Mungkin ini bisa jadi pengalaman buat Bapak Ibu yang lain ya, khawatirnya nanti mungkin ada peserta didiknya yang kalau kayak gini jatuhnya korban ya Pak. Jadi dia sendiri tidak tahu kalau handphonenya dipinjam oleh rekannya yang lebih dewasa, tapi dia mungkin tidak tahu diperuntukannya untuk apa. Nah, yang dikhawatirkan adalah dari tidak tahu, dia jadi mau tahu ya Pak. Yang dikhawatirkan adalah seperti itu ya. Betul. Apalagi sekarang kalau cerita lagi itu lebih dipermudah dengan cara deposit mereka itu, website itu dipermudah, tidak perlu memakai bank Ibu. Jadi bisa pakai pulsa, Iya, betul. Voucher ya Pak? Voucher, iya. Makanya anak-anak itu tidak memerlukan KTP untuk bisa main sebuah permainan di judi online itu, Ibu. Iya, kadang ada yang ngumpulin uang jajannya berhari-hari cuma buat beli voucher atau pulsa ya, supaya bisa bayar permainan yang mereka mainkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah kita tadi dapat sharing satu nih dari Pak Latif. Nah terkait judi online ini, Bapak Ibu nanti di kolom kedua kalau memang sudah pernah mengalami boleh nanti dituliskan jawabannya, tapi kalau masih alhamdulillah sih Bu sampai saat ini di sekolah saya masih aman misalnya terkait judi online, jadi nggak apa-apa kalau dikosongkan, misalnya nanti Bapak Ibu tinggal mengisi langsung ke poin ke-3 gitu. Jadi kan ada beberapa yang memang belum memahami nih atau belum mencari tahu, itu kan ketidaksengajaan ya Pak Latif ya, jadi nggak sengaja mau ngecek mau lihat
Iya, betul. Tahu-tahu Kebetulan juga saya kebongkar ya. kebetulan memang saya wali kelasnya dulu kan, Hmm. agak deket gitu sama anak ini. Nggak sengaja aja sama ini anaknya. Oke. Baik Bapak Ibu, itu terkait tadi kasus judi online. Jadi kalau nanti Bapak Ibu di kolom kedua belum pernah menangani kasus seperti ini, jadi tidak apa-apa kalau dikosongkan karena kan alhamdulillahnya misalnya di sekolah saya tidak ada sih Bu seperti ini gitu. Kemudian Bapak Ibu izin untuk yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini, Bapak dan Ibu, ini yang diceritakan tadi oleh Pak Sahat ya, terkait dengan pinjol atau pay letter, pakai kredivo, misalnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak zaman sekarang mungkin ada kecenderungan untuk mengikuti tren, mengupayakan gimana caranya bisa ikut, karena sekarang kan kredivo atau pay letter itu bisa tarik tunai ya Bapak Ibu, kalau tidak salah. Mungkin ada yang pernah tahu ya. Jadi kalau kredivo itu tidak hanya cicilan sistemnya, tapi kita bisa pinjam uang dan kita bisa tarik cash gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang dikhawatirkan terjadi pada peserta didik kita. Jadi berusaha untuk mengikuti tren, ikut konser-konser yang memang harganya fantastis gitu, tiba-tiba mengupayakan banyak hal dengan hal yang kurang baik, yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mengetahui kasus mahasiswa UI yang kemarin dibunuh ya Bapak Ibu. Mengetahui nggak Bapak Ibu kasusnya? Jadi ada senior dan adik tingkatnya, senior dan juniornya. Seniornya ini melakukan investasi, tapi kerugiannya mencapai 80 juta kalau tidak salah. Nah, untuk menutup itu akhirnya dia mencoba mengupayakan ke pinjol dan dia sudah terlilit pinjol sekitar 15 juta kalau tidak salah. Nah, kemudian dia punya adik kelas dan karena sudah hopeless, kalau alasannya sih di situ sudah hopeless, sudah bingung cara bayar cicilannya seperti apa, akhirnya dia mengincar barang-barang elektronik yang dimiliki oleh adik kelasnya, Bapak Ibu. Kemudian adik kelasnya ini dibunuh, tapi barang tersebut tidak jadi diambil karena gentayangan katanya, digentayangi oleh almarhum adik kelasnya tersebut. Nah, Bapak Ibu, kasus ini ternyata sudah ramai di lingkungan mahasiswa. Jadi yang mereka baru lulus, adik kelasnya itu baru 19 tahun kalau tidak salah Bapak Ibu. Yang kakak kelasnya itu baru 21 tahun kalau tidak salah. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami fenomena ini nggak? Ada peserta didiknya mungkin yang merasa mentalnya tidak baik-baik saja karena ada tekanan dari pay letter, misalkan. Ada nggak Bapak Ibu di sekolahnya mungkin? Sepertinya untuk siswa SMP belum ada ya. Belum ya Bapak Ibu ya? Karena pinjol Belum itu kan sampai. dibutuhkan identitas sendiri ya. Mm-mm. Cuman kalau kita lagi cek handphone anak-anak itu ya kasus-kasus porno, aksi pornologi gitu lah, mohon maaf gitu. Namun kalau pinjol mereka nggak tahu. Iya betul, karena memerlukan data diri yang lengkap ya. Sedangkan Iya. kan mereka belum punya identitas yang lengkap ya Pak. Baik, kalau gitu sama seperti kasus nomor 2 tadi ya Bapak Ibu. Jadi jika memang belum ada fenomena ini atau belum mengalami kasus ini di sekolah, Bapak Ibu bisa mengosongkannya saja. Lalu kita lanjutkan dengan kasus yang keempat. Nah, sepertinya kalau kasus yang keempat ini Bapak Ibu sering menghadapi ya, atau sering mengalami Bapak Ibu. Jadi di sini generasi Z ini generasi yang merasa bahwa mereka ini mengalami gangguan kesehatan mental atau mereka ini merasa ditekan baik itu oleh orang tuanya, kemudian oleh dunia pertemanannya karena kalah saing. Nah, Bapak Ibu pernah mengalami hal ini di sekolah? Ada yang mau berbagi cerita? Terkait gangguan kesehatan mental ini nih Bapak Ibu nih. Kalau menurut saya sih jelas ya Bu ya, terkena mental dia ya.
Seperti teman saya yang saya bilang itu, dia ketakutan. Artinya dia kabur dari kota itu, pindah ke kota yang lain, tetap dia mentalnya kena. Dia sembunyi berbulan-bulan dengan kos katanya, itu juga di daerah yang kumuh. Kadang diaktifkan lagi nomor handphonenya hanya untuk menelpon orang tuanya, saudaranya yang waktu diminta di data di awal ya Bu ya. Orang tuanya sampai jatuh sakit di kota yang berbeda, kakaknya karena didatangin tip kolektor atau polisi ya, Ibu. Akhirnya dia terkena mental, sangat terganggu sekali, dia tersiksa, akhirnya ya seperti orang stres. Tuh. Nah, kalau ada masuk telepon, dia mental terganggu. Jangan-jangan itu dari aparat atau apa, dia ya udah mentalnya udah terganggu ya, menurut saya itu. Iya, Itu iya, menurut iya. saya. Iya, baik. Terima kasih Pak Sahat. Jadi saling berkaitan ya satu sama lain ya. Nah, kalau Bapak Ibu, saya izin menceritakan kasus di sekolah saya. Kebetulan saya waktu itu mengajar di SMP juga. Jadi saya melihat satu perubahan terhadap beberapa peserta didik, tapi coba saya dekati satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, ini anak perempuan yang saya kenal ini anak yang rajin, kemudian pendiam gitu. Tapi kalau untuk urusan nilai dia selalu oke. Kemudian juga kalau kita minta berpendapat juga oke, bagus sekali. Tapi tiba-tiba saya melihat kondisi peserta didik ini kok lebih sering menggambar gitu Bapak Ibu. Jadi menggambar terus kerjaannya. Oh, awal-awal saya lihat, oh mungkin itu hobi barunya kali ya, karena peserta didik sekarang kan juga senang ngegambar anime-anime gitu. Tapi lama-kelamaan coba saya pinjam bukunya, ternyata gambar yang dia tulis adalah gambar orang gantung diri gitu. Jadi gambar pisau, kemudian gambar tangan disayat, pokoknya hal-hal yang mengerikan gitu. Nah, pada saat itu saya merasa bukan wali kelasnya, kemudian juga bukan guru BK-nya, jadi saya informasikan terlebih dahulu ke guru BK dan juga wali kelasnya terkait kondisi peserta didik tersebut. Jadi saya sampaikan kondisinya, saya minta untuk guru BK untuk mendekati terlebih dahulu gitu. Nah, tapi ternyata karena saya yang menemukan, akhirnya saya yang penasaran sebetulnya anak ini kenapa gitu Bapak Ibu. Akhirnya dari sekian proses saya tahu bahwa anak ini merasa bahwa dirinya ini stres karena harus mengikuti jejak ibunya sebagai seorang dokter gitu. Sedangkan dia merasa bahwa di kelasnya ada yang jauh lebih pintar daripada dia gitu. Dan ibunya selalu bilang, kamu setelah SMP ini pokoknya harus masuk SMA favorit. Kemudian kamu harus masuk univ A, univ B gitu, minimal ini bla 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 bla. Ternyata Bapak Ibu itu sangat serius gitu dan kondisi orang tuanya kan sudah berpisah pada saat itu. Jadi dia tinggal sama ibunya, kemudian ibunya menekankan hal seperti itu, kamu harus sama seperti ibu, harus jadi dokter. Nah, lalu anak ini merasa frustasi, sedangkan ibunya yang nyuruh dia pun tidak pernah ada di rumah karena kesibukan beliau gitu. Nah, pada akhirnya dia merasa mentalnya sakit dan yang bisa dia lakukan adalah melukai dirinya sendiri gitu. Jadi ternyata dia melukai dirinya sendiri itu bukan di sekolah Bapak Ibu, tapi di rumah. Nah, kondisinya pada saat itu tangannya semua sudah luka, bahkan kakinya sudah luka gitu. Jadi kondisi-kondisi ini kalau saya perhatikan banyak dialami oleh peserta didik kita dan itu masih di tingkat kelas 2 kalau nggak salah Bapak Ibu. Baik yang tahapnya masih rendah maupun yang sudah sampai sejauh itu gitu Bapak Ibu berani melukai dirinya sendiri. Jadi setiap hari kalau kami razia itu selalu ada cutter ya Bapak Ibu atau enggak gunting itu selalu ada gitu.
Nah, pada akhirnya alhamdulillah sih sampai sekarang masalahnya sudah selesai, sudah ada solusi dari semuanya gitu. Tapi saya yakin dari Bapak Ibu semua pasti pernah mengalami kondisi anaknya mengalami bukan gangguan mental ya, tapi mengalami sesuatu yang kurang baik gitu yang ada di mental peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu mohon izin untuk menemukan jawaban Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu, atau solusi dari Bapak Ibu terkait kondisi-kondisi yang terjadi di saat ini gitu, fenomena yang terjadi di kalangan peserta didik kita saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya Bu Teti Bu. Mangga Ibu, silakan Ibu Teti. Ini tugas yang 4 kasus ini mengerjakannya per kelompok atau individu ya Bu? Itu yang pertama. Kalau per kelompok ya Bu? Ibu. Iya. Nah, kalau per kelompok, tadi kan Ibu katakan kalau di antara 4 kasus itu ada kasus yang tidak ada di sekolahan berarti terlewatkan. Sementara dalam satu kelompok kan kita ada berlima. Masing-masing sharing berarti kalau di antara berlima ada kita masukkan gitu ya Bu ya? Betul, betul sekali Ibu. Mungkin ada di sekolahnya yang, oh alhamdulillah Bu sampai saat ini kami aman gitu, karena nggak ada nih kasus judi online ini. Tapi misalnya si B, Bapak Andi misalkan, saya ada Bu, pernah ngalami Bu. Mungkin Pak Latif nanti di kelompoknya bisa mencantumkan gitu, sesuai dengan pengalamannya tadi. Nah, kemudian yang keempat kasus ini kan kita jawabannya pasti sama karena hasil diskusi ya Bu ya? Hasil diskusi. Nah, setelah itu kan kita kirim ke GCR, baik itu maupun individu masing-masing. Nah, seperti tugas yang pertama tadi pun kita sudah melakukan versinya itu versi kelompok kita secara umum karena saat yang di tugas pertama kan cuman strategi apa, kiat apa, gitu ya Bu. Tidak ada kasus di situ. Jadi kita menampilkannya itu secara menyeluruh di antara 5 sekolah. Ada di sekolah umpama Ibu Indri, tidak ada di sekolah kita, tapi kita coba itu barengan. Yang ada di sekolah saya, di sekolah Bu Wiwi. Nah, kita gabungkan. Nah, dikirimkan tugas tersebut berarti isinya sama, tetap sama ya Bu ya, walaupun per kelompok dan individu. Betul, betul Ibu. Iya. 4 ini boleh kosong dong ketika tidak ditemukan permasalahan itu. Betul. Karena untuk poin nomor 2 dan poin nomor 3 itu belum semua, mudah-mudahan tidak ada yang mengalami lagi gitu. Tapi ada mungkin dari beberapa yang mengalami hal tersebut seperti yang tadi Pak Latif ceritakan. Seperti itu sih Bu. Baik Bu Maudi, terima kasih. Sami-sami Ibu. Nah, Bapak Ibu mohon izin, memang tugasnya kelompok, tapi rata-rata semuanya mengumpulkannya per individu. Jadi tadi kalau berkenan Bapak Ibu membuat WhatsApp group, karena nanti kalau kan biasanya satu orang yang bagian menuangkan dalam Word atau dalam tayangan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalnya saya yang membuat tayangannya, saya share, silakan Bapak Ibu, ini hasil diskusi kita, silakan dikumpulkan ke Google Classroom. Seperti itu sih Bu. Kalau nilai pribadi nanti ada nilai keaktifan, baik dalam Zoom kelas kecil saat ini maupun saat Zoom kelas besar. Seperti itu Ibu. Bu. Iya, silakan Ibu Marica. Kalau yang tadi itu langsung dikirimnya, yang kelompok itu kirimnya ke Classroom. Betul, saya sudah buat 2 folder, Ibu. Ada tugas pertama dan tugas kedua. Soalnya tadi udah langsung Bu, sudah langsung jadi, sudah selesai diskusi langsung, sudah mengerjakan dengan ketuanya juga. Iya, betul. Tadi kan saya dimasukkan ke kelompok 5 ya, di WhatsApp grupnya ya Bu ya? Oh iya ya Bu. Oh iya. Iya. Ya, nanti kan udah di-share ya di grup kelompoknya saya lihat tadi, nanti bisa di-download per orang, lalu
ke Google Kirim Classroom-nya ke kan atas Classroom. nama pribadi ya. Atas nama pribadi kalau ke Classroom. Iya, Betul. oke. Ya, makasih Bu. Oke, baik. Bapak Ibu mohon dicek di Google Classroom-nya. Untuk file yang ini sudah masuk atau belum? Silahkan dicek terlebih dahulu karena nanti Bapak Ibu mau download atau mau diketik lagi di Word itu tidak apa-apa. Sudah ada Bapak Ibu di Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Oh, sudah, baik. Terima kasih Ibu Nina. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya izin untuk breakout room. Nanti saat di breakout room, Bapak Ibu boleh menuntaskan dulu tugas pertamanya. Kemudian Bapak Ibu lalu melanjutkan tugas yang barusan ya Bapak Ibu. Jadi tugas yang barusan itu ada 4 kolom, tapi disesuaikan nanti yang bisa terjawab 2 kolom saja misalkan atau 3 kolom saja yang memang Bapak Ibu sudah pernah menangani kasus tersebut atau masukan karena sudah mengalami kasus tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, kita coba sampai pukul 2.50 dulu mungkin ya Bapak Ibu. Nanti kita coba cek sudah selesai semua atau belum. Kalau masih ada waktu kita coba nanti untuk berbagi presentasi ya Bapak Ibu. Jadi kita coba untuk sharing mengenai tugas pertama dan kedua hari ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin untuk breakout room ya Bapak Ibu kalau sudah tidak ada yang bertanya. Nah, Bapak Ibu, untuk breakout room-nya, karena kalau tadi dipilih secara acak melalui sistem, nah kali ini Bapak Ibu untuk memilih room-nya ya, Bapak Ibu masih ingat kan ya dengan kelompoknya? Nanti mohon kalau ada notif, Bapak Ibu silahkan bergabung dengan klik room berapa gitu ya, Bapak Ibu. Mangga ya Bapak Ibu coba dilihat dulu. Oke, ada masuk Bapak Ibu notifikasinya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada. Saya belum, Bu. Belum ya? Belum. Ibu Sera, ada Bu? Sudah, Bu. Oh, sudah, siap. Baik, Bapak Ibu silahkan dipilih ya kelompok berapa. Nanti jika ada kesulitan, belum bisa join dengan kelompoknya, nanti saya info ya Bapak Ibu. Boleh info ke saya maksudnya, nanti saya masukkan ke kelompoknya. Silahkan Bapak dan Ibu. Mana nih? Bornya Bu, mana ya? kelompoknya sama kayak tadi kan ya, Bu ya? Iya, sama Ibu. Oke, terima kasih, Bu. Kelompoknya sama. Sami-sami Ibu Angel. Silakan Bapak dan Ibu. Modi, Iya, Pak Sahat. bor kelompok saya di mana? Breakout room-nya. Kenapa Pak? Saya gabung di mana ini? Ini Kelompok yang ada tadi notif juga Mas. kan? Betul. Ini Bapak memilih, kalau tadi kan Bapak otomatis dimasukin ya. Ini settingannya Bapak memilih, ada nggak Pak notifnya? Saya belum ada, Bu. Belum Notifnya ada. Belum muncul. Oke. Ini coba saya masukkan berarti ya, kalau yang belum masuk ya. Ya, kelompok 5 belum muncul. Oke, siap Ibu. Sebentar. Ya, Pak Sahat ini kelompok 2. Oke, Bapak sudah ada belum notifnya? Selamat siang, Bu Angel. Selamat siang, Pak Sahat. Siang, Bu. Andrew yang mana? Jadi, Pak Andrew kayaknya bilang nggak bisa berinteraksi di Zoom, tadi ngomong di grup, Pak.
Tadi itu kita kasusnya mana ya? Ada yang bisa share screen nggak Bapak Ibu? Angel? Bentar Pak, saya lagi coba buka. Oke. Mungkin ya, Bapak Ibu. Terus selamat bergabung. Baik, makasih Bu Angel. Ini udah dalam bentuk Word ya. Bapak Ibu kan tadi sempat kita tanya tadi yang ya. Dengeran nggak Bu Angel suara saya? Dengeran Pak. Kan tadi Bu Teti sempat nanya, kalau di sekolah kami masalah FOMO ini apalagi pinjol belum pernah ketemu ya Pak Umar. Nih sama wakil saya tanya, pinjol-pinjol itu belum ada di sekolah kami. Mungkin di sekolah Ibu. Kalau di kami sih pinjol belum ada juga ya Pak ya. Kalau sepertinya kalau untuk taraf SMP terlalu ini kali ya pinjol. Apakah kita yang tidak tahu? Tapi sejauh ini tidak ada, belum pernah diketemukan Pak kalau untuk pinjol itu. Iya, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau pinjol itu kan harus punya identitas diri atau KTP ya, Bapak Ibu. Nah, Iya, betul. lalu untuk pinjol itu saya tadi pernah cerita teman saya, bukan hanya si peminjam yang diminta, harus ada orang tua sama saudara yang terdekat yang bisa dihubungi. Namun kalau yang dibilang Pak itu tadi ada link-link gitu mungkin ya bisa dia terperangkap di situ karena hanya menggunakan link tanpa ada alamat. Kakak juga diminta katanya Bapak Ibu. Nah makanya sebenarnya itu pinjol itu ya memang tidak membantu ya, padahal ini teman ini mungkin karena status ekonomi sosial orang tuanya butuh sampai sidang, apalagi S1 zaman sekarang harus lulus dulu TOEFL kan di kampusnya mereka ya. Jadi butuh banyak. Nah, jadi dia nggak sabar pinjol. Kalau mahasiswa kan udah punya KTP ya, Bapak Ibu. Nah, bukalah itu aplikasi bulan pertama, kedua dibayar potongan plus bunga. 2 bulan, 3 bulan dia karena butuh biaya untuk selesaikan skripsinya, print atau apa, itu beranak pinak, cepat itu. Nah, setelah selesai sampai sidang dia kabur ke kota yang lain, yaitu dengan menghilangkan WhatsApp, bersembunyi, mamanya juga dia nggak tahu kabarnya, karena dia memang didatangin pihak yang berwajib, karena itu data di awal diminta, gitu. Orang tua, saudara kandung, alamat, kakak justru dilampir. Atau mungkin kasus pemalsuan kali ya. Meminjam kakak temennya di tempat dia menyelesaikan dia. Kalau saya Pak, kalau menurut saya anak-anak lebih sering ini sih. Mereka kan main game gitu ya. Ada main game nih, terus kalau misalnya yang kalah
yang kalah itu bisa disuruh upload, maksudnya disuruh kirim foto anaknya dengan foto kakaknya, Pak. Pernah ada kasus seperti itu. Hmm. Tapi maksudnya itu saya lihat dari ini sih, dari internet sih. Hmm. Jadi Tapi mereka kan kalah taruhan gitu istilahnya ya. uh, Terus jadi yang kalah itu harus foto begini dengan foto kakaknya. Sedangkan orang tua kan nggak tahu, Pak, anak udah ngambil foto kakaknya. oh, Informasi NIK-nya, alamatnya, semua ada di situ gitu. Sedangkan orang aduh. tua nggak tahu, tapi informasinya itu bisa dipakai untuk pinjol. Iya, makanya Ya. kan kalau orang tua tahu atau dia mungkin ambil kakak atau nggak Ya, tahu lah, saya nggak tahu apa fotokopi apa aslinya, saya nggak sampai detail ke situ. ya, Cuman supaya ini hilang utangnya yang cepat kembang, misalnya ya dengan cara begitu dia ini. Walaupun dia udah lose kontak sama orang tuanya, dia pinjam diam-diam. Akhirnya polisi datang pada saat suatu tertentu dia ini telepon orang tuanya, nangis-nangis orang tuanya gitu. Ya begini saya didatangi begini. Namun kata yang dibilang Bu Engel tadi itu suatu permainan tapi harus foto kakak, takutnya disalahgunakan ya Bu Angel ya. pasti Pak, pasti. Pasti ya Bu. Jadi anak-anak tuh sebenarnya lebih kayak gimana ya, kayak ngasih nunjukin kalau dia tuh yang menang gitu kan. Kayak yang menang tuh gue, yang kalah tuh lu. Jadi lu mesti ngasih gue sesuatu gitu. Sedangkan kalau misalnya disuruh kasih uang kan anak-anak nggak punya uang. Iya betul. Nah, jadi diancamnya itu kirim foto pakai informasi keluarga lu gitu kan. Anak-anak juga sebenarnya kan nggak ngerti itu tujuannya untuk apa. Tapi kan untuk yang ngerti kan tahu ya bisa dipakai untuk pinjol. Gitu. Karena kan taruhannya harusnya uang, tapi mereka nggak punya uang. Kalau menurut saya gitu. Iya. Berarti jatuhnya kan korban gitu ya anak-anak itu. Ya, Dia tidak ya. tahu tapi diperalat oleh lawan mainnya seperti Lalu itu. kalau misalnya dia nggak mau kirim, itu pasti username dia disebarin gitu. Misalnya ya, si Angel nih udah kalah, gini. Kasih tahu gue kalau tahu tempatnya, kan ada banyak yang kayak gitu. Saya lihatnya dari internet sih, dari Instagram suka ada tiba-tiba foto anak pakai ini gitu. Saya kayak bingung, ini dalam rangka apaan foto pakai kakak. Jadi dia kalah main game, terus akhirnya sanksinya adalah kasih info kakak gitu. Karena ketidaktahuannya itu makanya dia Iya, kan. orang tua juga nggak tahu, guru juga nggak tahu, anak juga nggak tahu itu fungsinya untuk apa. Berarti tugas kita untuk mengedukasi anak-anak itu bahwa hal yang Betul. seperti itu sangat berbahaya. Ya, saya juga ada materi di saya selalu bilangin yang boleh dikasih sama nggak dikasih tuh banyak gitu. Anak-anak tahu nama boleh nggak, nama ya boleh gitu kan. Nama orang tua nggak boleh kayak gitu. Iya, betul. Teman-teman tadi kan Bu Teti sempat menanyakan ini. Sebenarnya kalau menurut saya kasus ini kita ambil secara umum dan kita gimana, teman-teman? Ini kan bagaimana solusi bagi Gen Z untuk mengantisipasi fenomena FOMO sehingga memiliki karakter yang kan ini pertanyaannya umum ya, terbuka ya. Cuma tadi Bu Teti membatasi di sekolah SMP kan belum ada nih. Ada Ibu. Ibu bagaimana ya Bu? Mau diundang Ibu berkunjung ke kota saya. Kota mana Pak kalau boleh tahu? Break on room 2. Oh. Ya, tadi saya menyimak aja kayaknya lagi seru nih Bu Angel, Pak Sahat, Bu Nenggrom, kemudian Pak Endro. Oke, tadi pertanyaannya kalau diambil secara garis besar ya Pak. Jadi baik itu terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar kita gitu, itu boleh sih Pak. Karena ini kan bentuknya bukan antisipasi, tapi solusi ketika hal itu terjadi di lingkungan terdekat kita. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau ditanyakan belum mengalami pun ini adalah bentuk solusi kalau nanti tiba-tiba kita mengalami hal seperti ini. Boleh Pak, silahkan. Makanya tadi senyamannya. Enggak, kok ini ada kasus karena di SMP belum ada, masa kita kosongin, kita upload ke GCR. Makanya saya bilang sama teman-teman kelompok saya, Ibu coba kita kasih jawaban secara umum ya, karena ini pertanyaannya umum. Boleh ya, Bapak. Iya, silakan.
nanti mungkin saat penjelasan boleh ditekankan. Nah, Bapak Ibu, hal ini kan atau solusi ini kan kita kita upayakan untuk seluruh lingkungan kita gitu. Ketika terjadi dengan peserta didik kita pun kita bisa memberikan solusi seperti ini gitu. Tapi mungkin dibedakan dengan cara penanganannya aja gitu kan. Biasanya caranya beda ya Pak. Cara kita ngasih tahu teman, cara kita ngasih tahu anak kan beda gitu. Pendekatannya aja biasanya yang berbeda. Boleh Bapak silahkan. Nanti saat sharing dengan rekan-rekan yang lain ditekankan saja kalau terjadi dengan peserta didik kita, maka yang kami bedakan adalah cara atau pendekatannya. Gitu boleh kok Pak. Ya. Ini kan bentuk bentuk usaha kita kalau sewaktu-waktu terjadi. Ya mudah-mudahan sih tidak pernah terjadi ya di sekolah Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata kondisi ini terjadi, maka setidaknya kita sudah punya pegangan kira-kira solusinya seperti apa. Itu sih Pak, silahkan. Ya, makasih Bu. Kami Bapak. Ya, baik Bu Angel, Bu ini kira-kira nih solusi Gen X untuk mengantisipasi fenomena FOMO ini sehingga dia memiliki karakter yang kuat. Saya pertama ini sih Pak dari konten yang dikonsumsi ya. Jadi kalau misalnya bahkan saya pun termasuk salah satu yang suka FOMO sih Pak. Jadi saya kalau Di lihat rentang kan usia Ibu ya Gen Z ini ya. jadi saya sama anak-anak kan masih nggak gitu beda jauh gitu ya. Jadi sebenarnya saya pun masih suka FOMO. Jadi kayak kalau misalnya lihat dari Instagram, dari updatean teman-teman gitu kan, ih dia kesini, gue belum, pengen juga gitu. Sedangkan kalau misalnya kita nggak lihat kan kita jadi nggak FOMO. Menurut saya gitu. Lalu gimana ya jawabannya teman-teman? Atau ada diundang narasumber ke sekolah? Kayak ada kan sekolah-sekolah yang bagus itu ada sex education. Jadi kan kalau banyak di sekolah itu merasakan tabu. Padahal eh, di sekolahan beberapa itu anak saya di SD kelas 5 udah ada sex education. Jadi mereka tahu, ini saya cerita, pada saat dia mendapatkan sebagai wanita, datang bulan, dia udah tahu. Karena udah ada sex education. Mami, kayaknya aku mau dapat deh seperti yang saya dapatkan ini. Dia tahu, disiapin dong, balut. Benar gitu. Jadi nggak tabu gitu. Jadi bagaimana ya mengurangi konsumsi konten? Yes, memang nih Bu Angel memang di Gen Z ini. Soalnya saya pun gitu Pak, lihat teman pergi kemana jadi pengen gitu. Iya, Terus konten-konten sekarang kan banyak yang ini Pak, memamerkan kekayaan. ya betul. Jadi itu yang bikin anak-anak mungkin FOMO, siapa tahu ya, mungkin malah jadi tangannya jadi gatel gitu karena pengen beli barang. Jadi Bu Angel, misal orang tua yang dari status ekonomi sosial kurang beruntung, bagaimana sih anak ini? Kan ini suatu 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 penyakit di generasi Z ya Bu ya. Misalnya nih ada konser BTS, K-pop, sementara nanti dia temennya kita, waduh konsernya seru banget sampai histeris di sana gitu. Bagaimana dengan murid yang tidak mempunyai ekonomi ya Bu Angel? Saya masih belum terbahas saya apakah dia nonton nanti di YouTube atau ini, tapi kan nggak seru. Dia nggak mengupload itu ke IG dia, kemana dia nih gue nih nonton K-pop di sini nonton, ini gue ke Jepang nih terbang hanya mau nonton BTS gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kalau ekonominya memang di atas. Terus bagaimana anak-anak yang ekonominya rendah itu yang saya pikirkan. Jadi Bagaimana Bu? kalau misalnya dari konser ya Pak ya, saya juga anak konser. Kalau Bu Angel kan udah kerja nih, boleh dong nabung-nabung. Misalnya dari IG bahwa BTS akan konser di Semarang, Ibu udah mulai jangan nabung-nabung gitu ya. Nah, Wah harus ikut nih gitu. Dari anak-anak sih ya mungkin itu caranya ya dia seperti yang tadi Bapak bilang nonton dari YouTube gitu. Jadi karena dia nggak bisa langsung, dia lampiaskannya dengan hal yang lain. Kayak misalnya konser BTS gitu kan mahal, saya nggak bisa ikut gitu ya. Walaupun saya udah kerja pun saya menurut saya
masih kurang nih, maksudnya terlalu mahal. Ya udah saya Mm. nggak bisa, jadi saya nontonnya dari YouTube aja, dari Ber- TikTok gitu. Nanti berarti kan misalnya nih Bu Angel di SMA, nanti kelompok-kelompok cerita, kelompok teman ibu cerita, ibu jadi pendengar setia dong. Ada rasa minder nggak? Oh, nah kalau kayak gitu ya mungkin bisa sih Pak, jadi agak-agak minder karena yang lain bisa, gue nggak bisa gitu ya Pak ya. Oh, oh. Sementara kan Pak, kemute Pak. sementara kan kita nggak mau dong tinggal sama teman di Gen Z ini ya. Ya. Terus gimana ya Bu? Apa Hmm. artinya lawan dari FOMO itu, JOMO tadi? Mana ya? Saya belum terbahas nih Bu. Gimana ya? Kasihan dong. Gitu. Ayo Bu siapa nih? Kasih masukan dong Pak Endro. Sebenarnya gimana ya? Kalau Saya kita izin sebentar ya Ibu. biarkan Kebelet. sendiri Lanjut. saja, yang namanya anak-anak itu saya rasa belum bisa untuk memutuskan sendiri ya, Bu ya. Jadi mungkin perlu ini apa namanya? Perlu bantuan kita sebagai orang yang lebih dewasa lah katakanlah dibandingkan peserta didik kita. Jadi diarahkan sebenarnya. Sebenarnya apa namanya? Ketakutan ketinggalan tren, ikut-ikutan. Itu tergantung konteksnya juga kok. Kalau yang diikuti itu bagus kan tidak ada salahnya. Cuman memang perlu diarahkan kalau menurut saya. Jadi peran kita diperlukan untuk mengarahkan. Mengarahkan jangan sampai FOMO-nya ini lebih menjurus ke arah yang negatif seperti itu kalau menurut saya sih. Jadi perlu sekali-kali di istilahnya di sela-sela kita mengajar di kelas itu kita arahkan juga bahwa oh yang ini boleh kok diikutin, yang ini mungkin nanti dulu atau bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya kita tahulah mana yang bagus untuk anak ikuti, mana yang enggak seperti itu. Jadi cara mengatasinya ya kita sebagai orang yang lebih dewasa menurut saya membantu mengarahkan supaya tidak terlalu terjerumus. Kalau itu sih menurut saya sih seperti itu kalau pendapat saya. Itu gimana Bapak Ibu? Mengarahkan kegiatan-kegiatan yang memicu FOMO seperti tadi misalnya konser itu menjadi diskusi yang membangun seperti yang tadi Pak Sahat bilang. Jadi mendingan ngobrol. Tapi kan kalau ngobrol doang jadinya iri. Jadi diarahkan. Gitu ya. Diarahkan, betul. Jadi diarahkan. Mungkin untuk saat ini itu belum tercapai gitu kan intinya. Misalnya kita yang tadi disampaikan, bentar lagi ada konser Coldplay. Nah, tidak semuanya Ya. kan bisa untuk mengarah ke situ gitu Ya. kan, diarahkan. Mungkin nanti bisa. Untuk saat ini karena kita kemampuannya baru nonton lewat yang tidak live, bisa kita ikutin yang seperti itu. Jadi arahan-arahan itulah yang diperlukan kalau menurut saya seperti itu. Karena ya namanya masih anak-anak ya, tidak bisa untuk kita bebaskan seperti itu. Yang ada itu tadi malah jadi salah langkah seperti itu. Diingatkan dan sambil diarahkan di sela-sela kita mengajar. Seperti itu menurut saya. Bu Angel, Bu Nengrum, apakah semua Gen Z ini mengalami FOMO ya? Itu tadi saya tidak terbahas sama dia. Kok nggak masuk akal gitu kayak Bukan suatu semua sih Pak. bukan ya? Bukan, maksudnya lebih mudah untuk FOMO. Kalau dulu mungkin kayak ya udah kalau gue nggak bisa ya udah. Nah kalau sekarang kan lebih kayak kan lebih banyak konten yang dikonsumsi itu loh Pak yang tadi saya bilang. Jadi mereka bisa lihat. Kalau mungkin dulu orang pergi ke konser ya udah pergi aja. Kalau sekarang kita lihat teman kita pergi konser bisa lihat dari Instagram Story, bisa lihat dari live YouTube. Jadi banyak yang bisa kita lihat yang bikin kita iri. Kalau zamannya saya nih, Bu Angel, ya saya fanatik dengan satu merek kayak baju atau kaos gitu kan. Jadi saya berusaha nyimpen ataupun ya ngebulin orang tua. Yang penting gue dapet gitu keluar Ya mungkin baru. kayak gitu Pak. Ya udah gue sih nabung terus ini kita dari orang tua. Yang penting gue dapat tapi ya udah itu harus gua miliki nanti gitu. Itu kan beda ya, beda kasus ya Bu dengan FOMO ini.
Tadi saya agak sedikit ambigu apa sih FOMO ini gitu karena saya lahir di zamannya baby boomer. Oke, kita lanjut ya Bu. Udah Terus selesai nanti. ini Pak mau tambahan Pak, ini juga sebenarnya kayak misalnya konser Coldplay yang tadi Bapak bilang. Jadi kayak orang bahkan yang nggak dengerin Coldplay pun jadi mau beli karena FOMO-nya itu. Jadi mungkin Terbawa bisa, arus ya. ya, jadi mungkin bisa apa ya, memilah gitu, memilah lagi yang kita suka sama nggak suka gitu ya Pak ya. Memilah dari hal yang disukai. Sudah cukup Bapak Ibu? Iya, Mari cukup. lanjut ke nomor 2 tentang Ya oke, di Bu Eja, ya. online. Strategi dan solusi agar Gen Z tidak mudah tergoda dalam rayuan judi online. Sebenarnya kalau yang online ini memang solusinya gimana ya? Memberikan Mengurangi lah ya. Bagaimana? memberikan ini Mengalihkan kali, mungkin ya. memberikan edukasi baik tentang efek kali ya Bu ya, efek kalau dalam dampak dari online. Memberikan edukasi terhadap peserta didik dengan orang tua bisa nggak teman-teman? Boleh Pak. Kepada pelajar ya, ini apa sih ini pelajar dia? Orang tua, judi online. Cukup ya Bu, itu aja ya. Bagaimana strategi. Oh, ya. Ini saya kemarin ada ini bukan anak dari sekolah saya sih dan bukan anak SMP sih Pak, tapi terkait judi online. Bukan judi online deh dia. Saya lupa antara judi online atau pinjaman online deh. Itu dia kayak utang, akhirnya bunuh diri. Kenalannya saudara saya. Nah itu. Ya. Berarti kan perlu memberikan edukasi kepada Ya. tadi. Tapi sekarang kalau kita buka YouTube atau apa, muncul ya judi online itu. Muncul Pak. Paling Dia di takut saya mana-mana. keklik nanti jadi terkonek atau bagaimana sih? Nggak semudah itu Kalau kali kita ya. keklik itu, apa ya? Kita akan diarahkan ke halamannya itu. Cuman kalau kita mau main ya kita mesti daftar gitu-gitu sih Pak. Cuma maksudnya iklannya itu kan ada di mana-mana. Oh berarti memberikan edukasi mengenai iklan yang apa ya bilangnya berseliweran gitu ya Pak ya. Di mana-mana. Yang nempel atau apa seliweran ya? Yang muncul di aplikasi YouTube atau apa gitu ya? Banyak website ya. Atau aplikasi. Karena di mana-mana ada sih Pak. Oh. Buka Google, buka apapun ntar ada iklannya. Oh gitu. Oke. Terus berikan itu. Menanamkan budaya menabung kali ya Pak. Ya. Iya. Bisa. Kan budaya menabung. Jadi dia butuh nggak harus pinjol ya Bu. Jadi ada yang kalau diambil butuh ya nabung dulu. Ya. SMP juga kalau udah diajarin menabung pakai tabungan kayak ya tabungan pribadi rumah kayak ayam. Udah ini. Sudah cukup Bapak Ibu 1 sampai 3? Cukup lah Bu. Cukup itu. Ini pinjol. Solusi supaya tidak mudah terjebak pinjol. Ini jatuhnya hampir sama kayak ini yang di atasnya enggak? Iya, yang nomor 2 bukan pinjol.
Kedua itu, yang kedua online. judi. Hampir mirip lah Bu Angel. Ini kalau nomor Efeknya kan 2 hampir mirip. apa tadi ini pinjol kan? Kedua judi online. Ah, iya. Berarti ini pinjol. Tapi yang mengadakan edukasi ya Bu. Ini saya cari di Google aja judi online, yang keluar langsung judi online terpercaya. Ya semua namanya iklan pakai Dikira saya bahasa. mau main. Heeh. Ya. Itu apa Bu? Yang satu lagi itu yang Pinjol. Sama ya Pak ya, memberikan edukasi mengenai bahayanya gitu ya. iya. Iya. Efek dari efek jangka panjang. Apa sih Bu Angel yang sekarang tapi bukan tapi masih di range-nya usia gitu. Yang kayak nabung gitu loh Bu, Iya. yang pakai eh, eh, robot yang bisa kita langsung di handphone menjanjikan apa namanya? Oh iya, itu ada yang buat investasi juga kayak gitu Pak. Yes. Ah, ah. Jadi dibilangnya katanya tinggal bayar botnya aja, nanti return-nya tinggi gitu. Mm-mm. Itu tapi lebih ke yang judi sih Pak. Jadi dia bilangnya kita investasi saham Ya betul. tuh. Kita tinggal bayar botnya aja. Tapi kan Bu Angel setelah simpanan kita banyak di situ, Ya. nggak ketahuan siapa. Jadi kayak MLM gitu, multi level marketing gitu. Jadi ya memang korbannya saudara. Kan yang dicari saudara, akhirnya ini dikabur, kabur. Akhirnya perang saudara. Awalnya saudara, habis itu merambah ke yang lain-lain gitu kan. Apa sih namanya Bu? Apa itu? Lupa saya. Keluarga dari anak abang saya itu ada yang dibawa kabur 2M, ya dituntut siapa gitu loh. Keponakan saya itu 300 juta. Jadi saya dirayu dulu, cuman saya nggak mau. Mending saya nyimpan bunganya kecil-kecil dan aman lah. Betul sekali. Tidak tergoda dengan Aduh, iming-iming. apa ya namanya ya? Lupa. Udahlah, forget it. Yang nomor 3 ini yang saya tahu kalau misalnya dia pinjol kan banyak tuh Pak. Ya. Jadi dia pinjam di Kredivo. Mm-mm. Terus dia bayar lunasinnya itu dengan pinjam di Yang ke yang lain. yang lain. Ya, Ya, jadi betul. gali lubang, tutup lubang. Nah, itu memang itu teman saya itu cerita. Padahal ini saya tutupin loh, Bang, dari sini. Tapi yang ini cepat. Ini nuntut lagi ini. Jadi berentet dia minjem. Ya memang gali lubang Iya. tutup lubang. Mending gali lubang tutup lubang Bu Ethel. Gali lubang lagi. Iya benar, Iya nggak kan? ketutup. Nah, ini nggak ketutup. Nggak ada yang ketutup. Iya. Oke, next Bu. Nomor 4 cukuplah 3 solusi. Nomor 4, gangguan mental, kesehatan mental. Bagaimana solusi? Belajar. Tidak mengalami masalah kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini beda dong ya, dengan ada hubungannya dengan pinjol nggak? Tadi title-nya apa sih Bu Angel? Ini gangguan kesehatan mental Gen Z. Bagaimana solusi? Ya, tetaplah mengadakan edukasi, tidak mengalami masalah kesehatan mental. Kesehatan mental. Menyediakan konselor. Ya, menyediakan. Untuk mendengarkan keluhan, keluh kesah pelajar. Iyalah, karena ini kan solusi kan. Dan menyediakan konselor. Menyediakan konselor dan kita pun juga perlu meluangkan waktu untuk ya menjadi teman curhatnya mereka seperti itu. Kadang-kadang karena kesibukan kita jadinya
kita sambil lalu aja gitu. Padahal kan kadang-kadang anak perlu teman untuk bicara seperti itu. Pedulian orang tua bener nggak solusinya? Orang tua, bener, justru orang tua itu kan Orang tua harusnya faktor utamanya ya. bener. Kalau aman dari rumah mungkin gimana Bu Eni? Iya Pak. Eh, Itu harus ada ciri khasnya dari perlu pendampingan orang tua ya. Perhatian orang tua apa sih? Perhatian orang tua itu yang utama Pak kalau menurut saya. Karena waktu Iya. mereka kan lebih banyak di rumah toh. Iya. Di sekolah hanya tinggal ini aja kita menguatkan aja sebenarnya. Percuma di sekolah kita ajarin macam-macam ini itu, tapi di rumahnya tidak dilanjutkan lagi kan, tidak terputus seperti itu. Jadi kalimatnya Pak, keputus tadi Pak. perhatian orang tua ya. Menyuluhkan orang tua. Gimana ya bilangnya Pak? Kepada orang tua mengenai dampak Mengenai dampak peran. Kepada orang tua mengenai dampak. Pendampingan orang tua, pendampingan orang tua. Pendampingan dan perhatian orang tua di rumah. pendampingan dan Iya. Cukup kali ya Bu, dua ya. boleh Pak. Yang menurut saya apa ya, tidak meremehkan masalah kesehatan mental. Ya. Karena banyak yang guru yang sudah senior gitu kan ya, jadi maksudnya kan kayak kita mah dulu mana ada sih orang yang depresi gitu. Jadi kayak anak-anak sekarang kan bilangnya dikit-dikit depresi. Nah, terus jadi guru-guru yang lain bilangnya nggak ada tuh dulu orang-orang depresi. Sekarang aja nih anak Gen Z nih gitu. Padahal kan itu nyata. Cuman mungkin ya tidak selebay itu, tapi jangan dibilang nggak ada juga gitu. Karena kadang saya juga Bu Angel upgrade diri sama murid karena udah nggak masuk. Kalau saya bertahan dengan pola mengajar yang dikasih orang guru saya dulu, saya nggak akan berkembang, akan mentok. Jadi saya harus mencari strategi, harus mengambil teman murid. Pak Sahat dari SMP mana ya Pak? SMPN 273. SMPN 273. Ya. Oke Pak. Kalau yang tadi Ibu Vinska dari SMP mana ya Pak? Vinska itu kayaknya Strada apa ya tadi di grup dibilang? Strada, sebentar saya cari. Oke Bu. Iya, Strada Pelita Pejompongan tuh Bu. Ada SMP Strada Pelita Pejompongan. Pejompongan. Iya betul. Nanti saya Mas kirim ke WhatsApp grup berarti ya? Iya Bu. Udah diubah dalam PDF ya Bu Angel ya. Kirim ke WhatsApp. Diubah ke dalam Word. PDF nanti dikirim ke WA grup kita. Nanti biar kita upload. Maaf Bapak Ibu. Wow. Semangat Pak Andrew. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa. Enggak berat-berat banget kok Pak diskusi.
Jadi ini masih rapat, saya tinggal sebentar. Kita kalau udah selesai balik ke link yang tadi, tinggal media tadi. Udah ya? Udah selesai sih Pak Andrew yang kedua. Cuman yang pertama tadi kurang lengkap. Saya bilang belum Bu gitu. Apa udah selesai tuh tadi Pak Andrew? Oh, yang POMO tadi? Enggak, yang pertama tugas kita yang tadi. Oh, tugas kita yang pertama yang tadi 2 itu ya? Saya udah dikirim di grup deh Pak. Udah, tadi, itu udah Pak. selesai Pak. Udah. Oke. Yang saya kirim di grup kan ada pembahasan kan ada 2. Kan yang pertama tadi soal apa namanya, memberi salam. Terus yang kedua soal apa sih tadi tuh? Soal sebentar. Yang merasa siswa diberikan kertas apa yang terjadi. Itu ya Pak? Iya. Itu Pak. Nama kelompoknya belum loh itu Pak. Tetap ditulis. Oh, di bawah Pak. Kelompok B, kelompok saat. Jangan, itu sih kita kelompok 2, tulis semua nama kita. Oh, kelompok 2. Iya. Siap. Bisa ini nanti dikirim ulang di WA grup ya Pak. Jadi biar kita upload masing-masing di gitu. Saya SAHAT bukan saat. Oh, SAAT ya Pak ya? SAHAT. Ini loh Pak, ini yang ada di nama saya. Oh iya. AA. Sorry. Iya, siap. Oke, makasih SHAT. Ya. Thank you Bu Angel udah di-share di WA group. Belum Pak, saya habis kepental. Oh. Iya, lagi mau buka WhatsApp justru kepental. Nanti kalau saya udah share, kalau misalnya nanti ada di presentasikan atau gimana, saya mohon yang lain ya Pak, yang share screen karena saya kepental. Bapak Ibu sudah ada di grup WhatsApp ya. Udah ada Bu Angel, thank you. Ya Pak.
Bu Maudi. Oh, sudah selesai, kita bisa ke main room ya, Bapak Ibu. Kita ke main room, balik lagi ke yang awal tadi ya, link yang pertama ya. Ya, Pak. Jadi kita Bukannya leave breakout. dia nggak langsung invite lagi kayaknya. Kita balik lagi dulu. Bisa sih jam 3. Tapi kan kita udah selesai, berarti kita udah bisa balik dulu aja kali ya, Pak. Makanya saya kira masih berkunjung Bu Maudi ke sini biar udah bisa bubar belum? Udah bisa kali ya Bapak Ibu ya? Kita ke main room aja ya. Makasih Bapak Ibu. Makasih. Yuk Makasih kita keluar, Bapak Ibu. izin keluar. Ya. Sudah selesai ya Pak Sahat, Bu Ningrum, dan Bu Angel ya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Baik. Talk 2 Bu. Sebentar. Oke, baik. Sebentar ya, coba saya close breakout-nya tepat pukul 3, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya? Siap. Masih close game sebentar ya. Ada yang saya isi fakta integritas. Oh iya, kenapa Pak Sebentar mau aja. Oh, baik, baik, baik. Fakta integritas hari ini terakhir. Pak Sahat yang belum, iya lagi Google. Ini. Ya, silakan, silakan Pak Sahat. Baterai 22%. Ayo. Mau absen dulu takut lupa. Iya, silahkan Bu Wiwi. Kunciin. Aku dikunciin absen. Oh, mau pinjar dulu ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat kembali ke main room-nya. Bapak Ibu, supaya lebih efektif, kita coba untuk pemaparan tugasnya mungkin dicoba satu kelompok dulu ya, supaya tidak terlalu sore Bapak Ibu pulangnya. Besok kita lanjutkan kembali. Ini saya pilih secara acak ya Bapak Ibu untuk penyampaian tugas pertama dan kedua hari ini. Saya izin memilih kelompok 4 dulu. Silakan. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mendapat kesempatan presentasi, kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Silakan kelompok 4, boleh dari tugas pertamanya dulu, dilanjutkan tugas kedua.
Kenapa harus kelompok 4? Mau kelompok genap dulu deh, Pak. Iya. Kan ada 2 ya. Aduh, gedebak-gedebuk nih. Sebentar, bentar. Nah, Gimana? Sudah siap atau mau? belum meneruskan. Belum meneruskan karena tadi kan Nyari-nyari di fokus sini di orang Zoom. taruhnya. Oh, oke, baik. Siap. Kalau gitu, Iya. Dina boleh memohon kelompok lain untuk menggantikan kelompok 4 dulu nih. Silahkan. Saya baru sampai ini nih. Oh, boleh, nggak apa-apa, Pak. Disampaikan saja dulu. Jadi dari yang pertama dulu mungkin ya, Pak. Oh iya, ini. Oke. Yang Baik, nggak apa-apa, pertama. Pak. Kenapa? Disampaikan seadanya aja. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nanti boleh dilengkapi untuk pengumpulan ke Google Classroom-nya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman tolong dibantu ya kalau ada kekurangannya. Di sini kelompok 4 ya, nama-nama tadi sudah ketemu ya, cuma sebentar nggak tahu sudah harus kembali ke grup ke Zoom utama. Saya baru mendapatkan yang pertama merumuskan langkah strategis layanan prima, yaitu menerapkan senyum dalam lingkungan sekolah. Contohnya di sini menyambut peserta didik di pintu masuk sekolah dengan senyum dan sapa. Menerapkan saling sapa, Bapak dan Ibu guru memberikan kesan senyum dan sapa mengawali pagi. Yang B, sesama peserta didik juga dapat saling senyum dan sapa. Yang ketiga, menciptakan kesan positif, yaitu bisa dengan membuat seperti kampanye, yaitu tulisan motivasi di dinding lingkungan sekolah agar terbaca oleh semua peserta didik bahwa kita ini sedang menerapkan sekolah ramah anak atau langkah-langkah yang strategis untuk menuju kepada sekolah ramah anak. Kemudian antusias pelayanan cepat dan ramah, melaksanakan pelayanan cepat yang ramah dengan senyum dan sapa. Kemudian di sini tadi ada tambahan, segera menyelesaikan masalah siswa. Contohnya jika ada siswa yang kehilangan sesuatu atau jika ada siswa bercanda dengan temannya yang merugikan orang lain, kita segera cepat menyelesaikan, mencari solusi bersama, terutama dalam hal tim kesiswaan atau disebut staf kesiswaan. Karena saya sendiri adalah bidang kesiswaan, jadi saya punya staf ya, mempercepat semua permasalahan sebisa mungkin pada hari itu juga selesai, tidak menunda-nunda itu. Sementara itu nanti akan saya lengkapi kalau sudah waktunya untuk dikumpul. Terima kasih Ibu Maudi. Bisa diterima, Maudi? Iya, siap Bapak, diterima. Ini kan bukan perkara salah dan betul. Ini adalah masukan, ide, gagasan yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan di sekolah Bapak Ibu yang lain. Ini bisa menjadi ide, bisa menjadi gagasan, supaya bisa jadi contoh. Oh iya, di sekolah saya belum ternyata. Wah, di sini ada membuat tulisan motivasi nih, atau antusias pelayanan cepat dan ramah. Hari ini juga, saat itu juga masalah itu harus selesai. Bagaimanapun kondisi saya, secapek apapun saya, pokoknya masalah yang berkaitan dengan peserta didik atau semua warga sekolah harus bisa selesai dengan cepat. Nah, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar banget, tidak ada yang benar aja. Semuanya benar, Bapak Ibu yang sudah di-sharing kelompok 4 ini, mudah-mudahan bisa jadi ilmu, bisa jadi manfaat bagi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya belum pernah menerapkan ini, tapi ketika membacanya, mendengar penjelasan Pak Nurdina mewakili kelompok 4, oh jadi terfikirkan, oke, berarti yang belum saya lakukan ini dan coba deh kita lakukan di sekolah kita, gitu. Terima kasih banyak Pak Nurdina dan kelompok 4. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya dong Ibu? Oh boleh. Tadinya mau tepuk tangannya setelah penjelasan yang kedua, tapi boleh deh, bonus. Ya, silahkan dilanjutkan dengan tugas yang kedua tadi ya. Oh, Ibu Sera masih tepuk tangan tuh, Pak. Baru hilang.
Oh ya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf waktu pulangnya terpotong. Mudah-mudahan nanti 3.15 kita selesai. Baik, Pak Nordina sedang coba share screen yang kedua ya? Ah, baik. Dijeda oleh kelompok lain terlebih dahulu. Kenapa Pak? Mohon maaf. Yang sebentar. Oke. Kelompok 1 aja nggak apa-apa nih. Duluan. Bu, Audi. Oh, ya. Tadi sih saya lihat sudah selesai kelompok 4 sebentar ya, Pak ya. Ya, betul. Sudah. Oke, ditunggu. Ini sudah ada ini. Nanti setelah ini boleh nih, kelompok 1 bersedia katanya. Bapak Ibu masih berkenan sedikit terlambat, kita tunggu kelompok 1 ya setelah ini. Dari studi kasus tentang penguatan pendidikan karakter di sekolah, itu fear of missing out. Pertanyaan, bagaimana solusi bagi generasi Z untuk mengantisipasi fenomena FOMO sehingga memiliki karakter yang kuat? Kelompok kami mendiskusikan yang pertama memupuk kepercayaan diri peserta didik, yang keduanya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membedakan keinginan dan kebutuhan, karena tidak semua keinginan yang menjadi sumber FOMO harus dipenuhi. Dan ketiga, mengembangkan kontrol diri dengan cara menahan diri sebelum memenuhi dorongan keinginan. Ya, kemudian yang keduanya, generasi Z dalam jeratan judi online, main, kalah, jadi maling, dan sebagainya. Bagaimana strategi dan solusi agar pelajar Gen Z tidak mudah tergoda dalam rayuan judi online tersebut? Yang pertama, memperkuat kemampuan berpikir kritis. Sebab, akibat, dan menarik kesimpulan khususnya mengapa ada bandar yang menjalankan judi online. Yang kedua, mengembangkan literasi peserta didik, sehingga mereka dapat mencari sumber pengetahuan mengenai untung rugi judi online. Dan yang ketiga, mengembangkan literasi finansial mengenai bagaimana mengatur pemakaian uang secara baik dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, bahayakah setengah 4 Z pinjol di berapa ini? 15.10. 15/4 katanya. Bagaimana strategi dan solusi agar pelajar Gen Z tidak mudah terjebak dalam pinjol yang dapat membahayakan masa depannya? Yang pertama, memperkuat kemampuan berpikir kritis. Sebab akibatnya yaitu khususnya akibat dan kerugian setelah mengambil pinjol. Yang kedua, mengembangkan literasi peserta didik sehingga mereka dapat mencari pengetahuan mengenai korban pinjol dan alami. Yang ketiga, mengembangkan literasi finansial mengenai bagaimana mengatur pemakaian uang secara baik dan bertanggung jawab. Yang keempat, bagaimana solusi dan strategi agar pelajar Gen Z tidak mengalami masalah kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memupuk kepercayaan peserta didik, kepercayaan diri peserta didik sesuai dengan yang pertama. Kemudian membekali peserta didik tentang memahami nilai diri dan cara mengenali diri sendiri. Ketiga, menambah pengetahuan agama dan keimanan sebagai benteng terhadap bahaya melukai diri sendiri. Membantu dan mengembangkan aktivitas bersama atau dengan cara bersosialisasi. Inilah kelompok 4 dari kami, Pak Idris, Pak Rustam, Herman Kesuma, Pak John Tri Siombing, dan saya sendiri. Nah, itu yang dapat kami presentasikan. Baik, terima kasih banyak Pak Nurdina mewakili kelompok 4. Mungkin Bapak-bapak dari kelompok 4 mau menambahkan terlebih dahulu. Ibu izin yang nomor 4 tadi yang terakhir yang soal cara bersosialisasi. Kan kita tahu kalau kita sendiri itu kita sangat rapuh ya. Jadi kita perlu istilahnya sosial support system. Jadi makanya kadang-kadang kan kita kalau ngelihat anak kecil kan kayaknya enak ya, udah bisa berteman dengan cepat. Nah, semakin kita dewasa, semakin kita besar itu semakin susah untuk berteman. Karena itu kita mau usahakan untuk supaya mereka bisa bersosialisasi ya dengan cara aktivitas seperti itu, supaya
supaya untuk mengurangi misalkan kalau bahaya depresi kan kalau dia sendiri dia akan lebih banyak overthinking, tapi kalau misalkan dia ada teman, ada support sistemnya, mungkin akan lebih tertolong sih, bisa bertukar pikiran seperti itu. Oke, baik Pak Rustam, terima kasih banyak. Idenya keren sekali. Jadi mengupayakan supaya peserta didik tersebut tidak merasa sendirian, kemudian juga dia nggak bengong aja, harus ada yang dikerjain, karena otomatis kalau ngerjain sesuatu bukan lupa sih, karena kan nggak mungkin lupa begitu saja ya, tapi setidaknya teralihkan sejenak gitu. Jadi kita bisa mengawasinya karena saat itu dia sedang beraktivitas. Terima kasih banyak Pak Rustam, betul. Karena semakin besar, semakin dewasa, circle kita memang semakin mengerucut ya, semakin kecil gitu. Jadi nih Bapak Ibu harus mengupayakan gimana caranya anak-anak kita ini tetap mendapatkan lingkungan sosialnya, lingkungan terdekatnya, menjaga supaya dia tidak sendirian. Terima kasih ya Pak Rustam sudah mau menambahkan. Ada lagi Bapak Ibu dari kelompok 4, Pak Muklis, Pak John, Ibu Ruth mungkin? Cukup ya, Pak Nurdina ya mungkin ya dari kelompok 4 ya. Baik Bapak Ibu, satu hal yang saya garis bawahi terkait kelompok 4 ini, tadi ketika diskusi di room 4, kami sempat mendapatkan masukan bahwa Ibu terkait fenomena FOMO ini, peserta didik juga perlu kita tanya terlebih dahulu katanya, kita gali terlebih dahulu. Sebetulnya yang menyebabkan mereka punya keinginan ambisi yang kuat ini untuk mewujudkan keinginan ini itu apa gitu atau karena siapa gitu. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita cari tahu akarnya, maka kita yakinkan peserta didik kita bahwa kamu tidak perlu insecure dengan kondisi kamu saat ini, karena keinginan yang sedang kamu idam-idamkan ini juga tidak berpengaruh banyak gitu terhadap kondisi kamu gitu. Kamu sudah jauh lebih baik kok meskipun kamu tidak punya A, B, atau C misalnya. Kemudian terkait judi online, memang tidak semua sekolah mengalami ya Bapak Ibu, tapi mungkin sekitar kita ada atau mungkin ini bentuk antisipasi kita ketika suatu saat kita menghadapi kondisi tersebut gitu. Nah, tadi kalau tambahan dari kelompok 4 menyampaikan bahwa mereka perlu kita beri pemahaman terlebih dahulu Ibu bahwa usaha itu bentuknya seperti ini, kemudian untung ruginya seperti ini. Mereka perlu tahu bahwa ketika mereka melakukan bahwa kegiatan judi ini adalah prosesnya seperti ini, kemudian mereka tiba-tiba bisa dapat uang banyak, kan tidak memungkinkan gitu. Ada sebuah usaha yang tiba-tiba ngasih uang banyak, atau misalnya tiba-tiba mereka jadi rugi gitu. Jadi mereka perlu diedukasi, diberikan pencerahan bahwa terkait judi online itu seperti ini penjelasan. Terima kasih banyak kelompok 4, tadi tercerahkan ketika masuk ke room 4. Saya yakin nanti dari Bapak Ibu yang lain, dari kelompok-kelompok yang lain juga banyak masukan, banyak ide. Nanti kita siap menerimanya ya Bapak Ibu ya, supaya jadi bekal untuk kita kalau suatu saat kita menghadapi kondisi tersebut. Tidak diharapkan, tapi mudah-mudahan ini jadi bentuk pegangan kita, antisipasi kita kalau suatu saat kita berhadapan dengan kondisi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sudah pukul 3:16. Kelompok 1 bagaimana, mau dilanjutkan hari ini atau dicukupkan dulu? Cukup kayaknya Bu, besok lanjut ya. Oh, besok aja. Baik, Pak Jody berkenan nggak apa-apa ya Pak, besok ya? Belum muncul suaranya Pak Jody. Boleh Bu, besok Boleh nggak ya? apa-apa. Tapi Oke, jawaban sudah baik. siap. Oke, siap, mantap. Materinya udah Terima siap. kasih. Sumbernya Terima kasih juga udah. banyak. Oke. Tadi saya lihat kelompok lain nggak disebutin sumbernya. Oh Kelompok iya. kita udah disebutin sumbernya. Oke. Pak Jody mau S3 sebentar lagi. Kita dukung ya. Enggak. Ya, Enggak, Bapak soalnya Ibu. ingat dosen dulu pernah bilang kalau
ngutip mesti ada sumbernya gitu. Oh, baik-baik. Terima kasih banyak Ya. kelompok 1. Saya yakin Bapak Ibu meskipun waktunya terbatas tapi sudah menuangkan ide yang semaksimal mungkin. Kadang kalau mepet munculnya malah bagus ya, Bapak. Tapi tidak untuk ditiru ya, tidak untuk ditiru ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon izin. Baik, siap ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dengan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, Pak John, punten tadi kelompok 4 lagi dimintain pendapatnya. Tadi Pak John lagi nggak ada. Nanti kita coba besok ya. Tunggu Pak John bersuara nih. Karena Pak John Maaf hari tadi ini lagi ke toilet, Bu. sibuk. Iya, nggak apa-apa Pak John. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya izin mengingatkan untuk tugasnya silakan diupload di Google Classroom. Jika nanti Bapak Ibu ada kendala, Ibu sudah saya coba upload, tapi gagal terus, sudah berapa kali gagal lagi. Bapak Ibu boleh info ke saya, nanti mungkin kita cari solusi lain. Bapak Ibu boleh mengirimkan melalui WhatsApp kalau sudah dicoba tapi tetap tidak bisa. Kemudian Bapak Mau nanya, Ibu, Bu Maudi udah dibuka Hah? GCR-nya? Sudah Maksudnya Pak. udah bisa ngirim? Sudah. Oh, Foldernya sudah ada, sudah bisa dikirimkan. ya. Oke, baik Bapak Ibu, semoga semangatnya bisa sampai hari akhir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini ada banyak hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Saya mohon maaf jika dalam pendampingan hari ini banyak tutur kata atau sikap yang kurang berkenan dari saya pribadi. Saya izin tutup ya Bapak Ibu. Selamat pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan bisa segera bertemu keluarga tercinta. Baik, saya izin tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Selamat sore. semua. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Izin live Ibu. Mangga Ibu. Mangga Bapak. Matur nuwun. Izin keluar, Bu. Silakan. Ya.